Oke, baik Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya hari ini? Wah, luar biasa sekali ya. Hari ini ceria semua ya. Seperti yang seringkali Ibu katakan bahwasanya ketika di pagi hari kita harus mengawali dengan semangat dan tersenyum. Kenapa? Supaya menambah energi positif untuk kita sehingga kita nyaman ketika belajar di kelas. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Ibu minta untuk siswa kelas 1, silakan ketuanya memimpin doa terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Hari ini ada yang berbeda ya? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar bersama di ruangan ini, antara kelas 1 dan kelas 2. Kenapa kok kita belajar dalam satu ruangan? Dikarenakan wali kelas 2 sedang mengawas ujian sehingga tidak bisa masuk di kelas 2. Dan kemudian kenapa Ibu jadikan satu? Karena Ibu ingin kita semua bisa saling membantu, saling belajar, dan menciptakan suasana kelas yang lebih seru dan menyenangkan, supaya mempermudah kalian dan Ibu untuk menyampaikan materi supaya Ibu tidak bolak-balik antara kelas 1 dan kelas 2. Karena kalau Ibu bolak-balik itu akan memakan waktu sehingga belajar kita tidak maksimal. Kemudian sudah siap hari ini untuk belajar? Sebelum mulai belajar, Ibu mau tes semangatnya. Ketika Ibu ucapkan tepuk semangat, kalian harus tepuk semangat semua ya. Oke, tepuk semangat. 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 Yes, oke, luar biasa sekali. Oke, sepertinya hari ini ada yang tidak berangkat ya. Coba dilihat di kelas 1, ada kursi yang kosong? Tidak ada, berarti berangkat semua ya. Oke, untuk kelas 2, ada siapa yang tidak berangkat? Farah, kenapa? Oh, sedang sakit. Oke, kita doakan mudah-mudahan lekas sembuh. Oke, tadi kita sudah tepuk semangat, berarti kita sudah mengawalinya dengan semangat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Jadi nanti karena kita 2 kelas dalam satu ruangan, maka Ibu tidak bisa menyampaikan materi langsung. Jadi Ibu menyampaikan dulu materi kelas 1, nanti ketika sudah selesai Ibu menyampaikan materi untuk kelas 2. Nah, untuk kelas 2 tolong dibuka dulu bukunya, kemarin materinya sampai mana, kemudian dibaca-baca ulang. Sambil menunggu Ibu menjelaskan materi kelas 1. Paham sampai sini? Paham. Baik, ketika nanti Ibu menjelaskan materi, ada yang tidak paham, tolong ditanyakan. Ya. Oke. Ibu mulai dari kelas 1. Oke, dari kelas 1 hari ini kita belajar bilangan 11 sampai 20. Kemarin kita sudah belajar bilangan 1 sampai 10, hari ini kita belajar bilangan 11 sampai 20. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Apa tujuannya? Dengan menggunakan benda konkret atau gambar, kalian diharapkan dapat membilang 11 sampai dengan 20. Kemudian kalian diharapkan mampu menunjukkan lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Kemudian kalian diharapkan mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai dengan 20. Kemudian yang selanjutnya, dengan menggunakan lembar latihan soal, kalian diharapkan mampu menuliskan lambang bilangan 11 sampai 20 dengan tepat. Sebelumnya sudah pernah belajar bilangan 11 sampai 20? Sudah belajarnya di mana? Oke, di TK. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini coba kalian mengamati gambar yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada gambar apa? Ada gambar iya pinter Arkano, ada gambar keju. Kira-kira kejunya ada berapa ya? Coba dihitung bersama-sama. Oke, ada 11, pinter. Kemudian ini gambar apa? Gambar telur. Coba Fatin dihitung telurnya ada berapa? Ada 12. Kemudian Bian, di sini ada gambar apa Bian? Bunga ada berapa? Ada 13. Selanjutnya Ibu tanya ke Ryan. Ini gambar apa Ryan? Coba dihitung. Oke, pinter. Kemudian Alma. Ini ada gambar apa Alma? Ada berapa gambar burungnya? Iya, ini ada gambar apa?
Iya, ada 16 sapi. Kemudian ibu tanya, Devano, ini gambar apa? Stroberi. Coba dihitung stroberinya ada berapa? 17. Kemudian setelah 17 itu angka berapa ya? Coba dihitung pensilnya. Iya, 18. Setelah 18, berarti es krimnya ini ada berapa? Ada 19. Setelah 19 itu kira-kira angka berapa ya? Coba dihitung becaknya. Ada 20. Jadi tadi kita sudah menghitung angka berapa saja? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 20. Sudah pernah belajar menulis bilangan 11 sampai 20? Oke, yang Ibu tunjuk ini angka berapa ya? Angka 11. Kemudian penulisannya gimana? Coba dibacakan hurufnya, Arkano. Iya, pinter. Kemudian ini Ibu Acak, ini angka berapa ya? Coba dibaca. Iya, kemudian ini ada angka berapa? Pinter. Nah, di sini ada angka berapa aja? Coba dibaca bareng-bareng. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Jadi ini bilangan berapa sampai berapa? 11 sampai 20. Ada yang ditanyakan? Coba Lahiza yang Ibu tunjuk ini angka berapa, Lahiza? 17. Coba dibaca hurufnya, ada huruf apa saja? Oke, sekarang Ibu minta maju ke depan, siapa yang berani tuliskan angka 19. Ayo, Rafan. Oke, pinter, silakan duduk kembali. Kemudian Ibu minta Inara, maju ke depan, tuliskan angka 14. Oke, silakan duduk kembali. Nah, dari pembelajaran tadi, materi tadi, kita sudah belajar tentang bilangan 11 sampai dengan 20. Tadi kita sudah menghitung gambar, kita sudah menuliskan bilangannya, dan kita sudah membilang angka bilangan 11 sampai 20. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Oke, sudah ya. Jadi, Ibu mau membentuk kelompok dengan cara membilang 11 sampai 20. Jadi dimulai dari Inara, sebutkan bilangan 11 sampai 20. Berarti 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Kemudian kalau sudah sampai 20, diulangi lagi dari 11. Nah, nanti dalam hitungan ketiga, kalian mencari teman kalian yang bilangannya sama dengan kalian. Misalkan bilangan 11, Inara dapat 11. Nah, Inara cari teman mana yang dapat 11 juga. Jadi kita harus fokus dengan suara teman kita. Paham sampai sini? Oke, Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat Arkano karena dengan cepat menemukan pasangannya yaitu angka 15. Oke, baik. Jadi setelah kita sudah belajar materi tadi, bilangan 11 sampai 20, dan kemarin kita sudah belajar bilangan 1 sampai dengan 11. Maka hari ini Ibu punya lembar kerja peserta didik atau LKPD di mana kalian diminta untuk membilang dan menuliskan bilangan 1 sampai dengan 20. Loh Bu, kok 1? Kenapa tidak 11? Iya, karena untuk mengulang materi yang kemarin. Kira-kira kalian masih ingat atau tidak? Jadi kalian diminta untuk menuliskan bilangan 1 sampai dengan 20. Kemudian selanjutnya kalian diminta untuk menebalkan bilangan angka 1 sampai 20. Oke, sudah paham sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau cukup silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai Ibu cek, Ibu mau beralih ke kelas 2 dulu. Baik, untuk kelas 2 sudah dibaca bukunya? Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang tugasku sehari-hari di rumah. Nah, dengan materi kita pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu dengan mengamati gambar kegiatan di pagi hari,
kalian diharapkan mampu memahami isi teks yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Kemudian kalian diharapkan dapat menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan dapat menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Sudah siap belajar? Oke, sekarang coba dilihat pada bukunya, mengamati gambar kegiatan Siti di pagi hari. Coba sebelum membacakan ceritanya, di situ ada gambar apa saja? Kegiatan Siti yang dilakukan apa ya? Oke, ada ibu memasak, ada Siti mencuci piring. Itu namanya kegiatan di pagi hari yang dilakukan oleh Siti. Coba ulangi lagi Kenzi, ada gambar apa saja yang Kenzi lihat? Oke, nah sekarang ibu mau membacakan cerita, silakan didengarkan. Karena nanti ibu tanya apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Siti, anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah, dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan, dan Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Kemudian ayah mencuci sepeda motor, dan Ali membantu ayah. Nah, dari cerita yang ibu bacakan tadi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh keluarga Siti? Memasak, kemudian mencuci motor, membantu ibu dan membantu ayah. Iya, pintar. Coba ibu tanya ke Raihan. Raihan, yang dilakukan Ali tadi apa ya dalam cerita ya? Membantu ayah mencuci motor. Kemudian ibu tanya, Faras, yang dilakukan Siti tadi apa ya? Membantu ibu memasak. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan, bahkan kalian juga sudah membaca cerita kegiatan pagi hari. Jadi yang dilakukan di pagi hari itu ngapain? Ada yang memasak, ada yang membantu ibu, ada yang mencuci piring, kemudian ada yang mencuci motor dan membantu ayah. Itulah yang dilakukan keluarga Siti. Ada Ali, ada Siti, ada ayah, dan ada ibu. Mereka ada pekerjaannya masing-masing. Kalau kalian ada pekerjaan di rumah, pekerjaan kalian sebagai anak apa? Iya, membantu orang tua di rumah. Nah, ada yang mau ditanyakan dari cerita tadi? Ya, cukup ya. Kalau sudah cukup, di sini ibu ada soal. Kalian diminta untuk memasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaan Ibu Siti, kemudian Siti, Ali, dan ayahnya. Oke, sudah paham sampai sini, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, silahkan dikerjakan. Sekarang Ibu mau mengoreksi dulu pekerjaan di kelas 1. Kelas 1 sudah selesai. Oke, silahkan dikumpul di meja Ibu. Oke, untuk kelas 1 tadi kita sudah belajar bilangan 11 sampai 20 dan kita sudah mengerjakan LKPD mengenai bilangan 1 sampai dengan 20. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, coba sekarang kita lihat lingkungan kita. Coba lihat ruangan kelas kita. Kalau Ibu tunjuk teman kalian sebelah kanan dari kelompoknya Inara, ada berapa jumlahnya? Coba dihitung. Iya, ada 10, pinter. Kemudian Ibu punya pensil warna. Silakan mengamati pensil warna yang Ibu bawa. Nah, di sini ada berapa pensil warna? Coba dihitung. Iya, ada 12 pensil warna. Kalau 12 pensil warna ini duanya Ibu ambil, Ibu sembunyikan, berarti masih ada berapa? Ada 10. Kalau Ibu tambahkan 1 ada berapa? Ada 11, pinter. Jadi hari ini kita sudah belajar bilangan 11 sampai dengan 20. Kalian juga sudah mengerjakan. Coba untuk mengulas materi yang kemarin, angka 8 itu jari kalian seperti apa? Oke, pinter. Coba dilihat di papan tulis. Ibu tuliskan angka. Ini angka berapa ya? Angka 15, pinter. Tulisannya bagaimana? Iya, pinter. L-I-L-I, M-A-M-A,
BEB LALA S 15. Kalau Ibu tuliskan seperti ini, 1 dan 0. Ini berarti angka berapa? Angka 10. Pintar. Tulisannya SSE PUPU LULUH. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Untuk kelas 1, pelajaran kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Ibu mau kasih PR, silakan dibuka di halaman 20. Di situ ada kegiatan kalian selama di rumah atau PR kalian di rumah, yaitu mengerjakan tentang materi bilangan 11 sampai dengan 20. Sudah paham? Oke, untuk kelas 2 sudah selesai mengerjakan? Sudah, oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang berikutnya, kalian menuliskan tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar. Oh, ini sudah ya? Oke, kegiatan yang pertama itu kegiatan apa? Mencuci piring. Kegiatan yang kedua? Iya, kegiatan yang ketiga? Yang terakhir? Oke, pintar. Berarti sudah dikerjakan ya. Oke, yang selanjutnya, kita dari cerita tadi yang sudah Ibu bacakan, yang sudah kalian dengar, dan mungkin kalian juga sudah membaca, di sini kita akan belajar, selain belajar tentang pekerjaan di rumah, pekerjaan pagi hari, kita akan belajar tentang kosakata. Nah, kosakata itu apa? Kosakata itu adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa atau kumpulan kata yang dipahami dalam bahasa tertentu. Nah, dari cerita tadi itu banyak sekali kosakata yang dapat kalian temukan. Contohnya apa? Contohnya adalah kosakata mencuci. Itu adalah namanya kosakata. Nah, kalian diharapkan dapat menemukan kosakata yang ada di dalam teks cerita. Kita sudah belajar kosakata ini di pertemuan kemarin. Jadi hari ini kalian diminta untuk menemukan. Kalau pertemuan kemarin kita kalian hanya membahas tentang makna dari kosakata, maka untuk pertemuan ini kalian diminta untuk menemukan atau mencari kosakata atau kata-kata baru yang terdapat dalam cerita tadi. Oke, sudah paham sampai sini? Misalkan kosakata mencuci atau kosakata motor, atau ada lagi kosakata memasak. Silakan kalian tuliskan kosakata berapapun kalian tuliskan di dalam buku kalian. Nanti kalau sudah selesai, silakan dikumpul di meja Ibu. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah, silakan dikumpul di meja Ibu nilai. Kemudian, hari ini kita sudah selesai belajar. Untuk kelas 2, kita sudah belajar tentang pekerjaan pagi hari yang dilakukan di rumah. Kemudian kita sudah belajar tentang kosakata. Oke, pekerjaan apa saja tadi yang dilakukan di rumah? Iya, ada mencuci, ada memasak, iya, membantu ibu dan membantu ayah. Kemudian kosakata apa yang kalian temukan? Membantu. Oke, terus? Iya, pinter. Oke, berarti sudah paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, Ibu ulangi sekali lagi bahwa kosakata itu adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa atau kumpulan kata yang dipahami dalam bahasa tertentu. Nah, kosakata itu bisa kalian cari juga di KBBI. Maknanya bisa kalian cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Untuk kelas 1 sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa mengerjakan PR di rumah, tetap menghormati orang tua di rumah, kemudian jangan lupa belajar di rumah. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Setelah ini kelas 2 bisa pindah ke kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.